Tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PKI dan Regimen Widyodiningrat sebagai mantan ketua PPKI diterbangkan ke Dalat 250 km sebelah timur laut Salkan, Vietnam untuk bertemu Marsekal Taruchi. Soekarno, Saudara Hatta, Saudara Rajiman. Saya sebagai utusan pemerintahan Jepang memberi kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Konaike Kaiso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan untuk dilaksanakan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya sepakat dengan Anda, Bu. Tapi kita harus menyegera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia paling cepat tanggal 24 Agustus tahun 1945. Akan kami pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya terlebih dahulu kepada PPKI. Baiklah, kami undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahjarir segera pergi ke rumah Muhatta untuk memberitahukan berita ini. Sultan Syahjarir dan Muhatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahjarir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada berita penting yang ingin disampaikan Syahjarir. Berita apakah itu, Syahjarir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita lakukan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahjarir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Mari Bung Hatta. Mari. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita lakukan, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu bagaimana yang kita akan lakukan? Kita culik Bung Karno dan Hatta, lalu kita desak mereka supaya melaksanakan segera proklamasi. Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Benar, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Lalu kemana kita akan membawanya? Ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempati keduanya. Kita akan menghubungi Fedanko dan Fubeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencari kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Haji Aoki Song.
Terima kasih, Subeno. Sama-sama. Subeno, setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung Hatta ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Tengok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan tentara Jepang karena masih utuh di Pulau Jawa. Ini sudah jadi kesempatan kami, Bung, dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Bung, waktunya sudah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika Fatmawati diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kiosiong. Sebenarnya apa maksud kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Ya, benar Hatta. Soekarni, ada apa sebenarnya? Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu mudah percaya kabar itu, Karni. Jepang masih akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kita tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jasa kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Permisi, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kamu terengah-engah dulu. Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin menjemput Bung Hatta dan Bung Karno. Aku akan keluar untuk menemuinya. Bagaimana bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PKI batal karena mereka tak ada. Aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk menjemput mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Silakan masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Sajek sudah memberitahukan Anda, Bu? Tapi saya belum percaya Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya memang begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah aku membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wekana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksmana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksmana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksmana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni,
Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Selanjutnya nyambung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Setuju. Setuju. Saya rasa jangan, terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mendapat menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kita akan melaksanakan proklamasi. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Tolong sebarkan naskah ini ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi, pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengagasan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada. Tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sedia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan secara seksama dan
ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Tuhan satu, Islam, Indonesia merdeka, kekal abadi insya Allah.